Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehat ya? Teman-teman kalau pergi tetap menggunakan masker dan selalu bawa sanitizer. Ada juga saya bawa sanitizer. Di video hari ini saya mau cerita tentang perjalanan sedikit. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena saya bikin video itu dari handphone. Masih belum ada dana untuk beli kamera. Ternyata kamera itu mahal banget ya. Oke, awal karir saya itu tahun 2000. Saya lulus tahun 2000-an kalau nggak salah. Terus saya coba untuk ngelamar dari ke satu perusahaan. Interview pertama, kedua, ketiga berhasil, tapi ternyata emang jodoh berkendak lain, rezeki berkendak lain. Singkat cerita, saya tiap minggu itu saya masukin lamaran sampai ditelepon, panggilan aja, pertama, kedua, ketiga, habis itu nggak ada kelanjutan. Sempat saya drop gitu ya, saya bilang ya Allah, maksudnya kok susah banget ya cari kerja gitu, tanpa ada koneksi, tanpa ada kenalan gitu ya. Saya coba untuk masukin ke dunia perkebunan karena saya lulus dari Institut Pertanian Bogor. Saya ambil jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Di situ saya coba untuk masukin ke perkebunan, ke kelapa sawit. Ternyata nggak ada yang cocok ya. Maksudnya nggak ada yang sampai sekarang pun nggak ada yang nyangkut gitu. Terus coba saya ada lowongan di koran, saya coba masukin, dipanggil, diterima. Saya selama setahun itu saya kerja dari Bogor, Jakarta. Itu dulu kalau nggak salah naik kereta. Kadang berangkat pagi, pulang malam, dan gaji itu minus karena perjalanan dari Jakarta Bogor, pulang pergi dan makan itu minus banget dengan penghasilan. Flashback ke belakang sedikit, saya dulu punya waktu pas kuliah, saya punya teman orang Kalimantan. Dia orang Balikpapan. Saat itu perekonomian dia itu agak lumayan oke ya. Maksudnya tiap minggu dia kalau misalkan minta duit dikirim. Akhirnya aku bilang enaknya sebagai anak, punya orang tua yang tiap minggu dikasih gitu ya, entah alasannya begitu gitu. Nah situ aku nazar, enak juga ya kalau kerja di Kalimantan sesuai dengan bidang saya karena saya bidang pertanian. Sempat main ke sana, sempat main ke Balikpapan waktu pas saya kuliah sama temen itu. Dari situ saya nazar, saya harus kerja di daerah Kalimantan. Berjalannya waktu, tiba-tiba tante saya telepon di Banjarmasin di Kalimantan. Tolong temenin karena dia mau naik haji. Boleh nggak libur kapan? Nah kebetulan mamaku sama tanteku tuh dekat banget gitu. Jadi apa-apa suka cerita gitu. Akhirnya aku berangkat ke Kalimantan. Itu aku cuti seminggu. Habis cuti, tanteku karena kan sebulan ya kalau naik haji gitu ya, sebulan lebih kalau nggak salah, sebulan ya. Terus habis itu ada satu koran lokal namanya Banjarmasin Pos. Di situ buka lowongan di salah satu bank. Sebelumnya saya tuh pernah interview di TVRI-nya Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Saya coba interview, kebetulan di situ lagi buka lowongan untuk acara musik Nusantara. Dan kebetulan tante saya kerja di radio Smart FM. Sudah, sambil saya masukin, saya di interview, saya coba untuk bahasa karena saya belum ngerti. Akhirnya saya menunggu tuh, tiba-tiba ada panggilan dari salah satu bank yang sekarang saya kerja ini. Hari pertama saya di interview, hari kedua di interview, hari ketiga saya tes psikotes,
hari keempat saya dipanggil lagi. Terus dipanggil lagi, tadi ada mobil lewat, bukan, mobil mau belok, tapi si parkirnya itu nggak parkirin di tengah jalan gitu, malah nyolot. Oke, terus habis itu aku di antara dua pilihan nih, aku mau di TVRI di Banjarmasin atau aku lanjut ke Jakarta. Di saat aku perpanjang lagi tuh cuti ya, disetujuin tuh sama perusahaanku yang dulu. Alhamdulillah tuh disetujuin ya, seneng banget gitu, terima kasih banget. Itu dulu atasanku siapa, saya lupa, Pak Ronald gitu. Dia bilang ya udah oke, katanya diizinin untuk cuti. Sebenarnya itu aku di interview terakhir sama salah satu bank yang ada di Banjarmasin. Terus habis itu saat itu buka lowongan untuk HC kalau nggak salah, sama customer service. Nah, dari bos yang saya kenal, saya mau jadi customer service, tapi pas si bos yang di Banjarmasin, saya pengen ke HC dan GE karena di situ lagi kosong. Alhamdulillah dari nazar, dari niat doa gitu ya, sebelum saya pergi ke Kalimantan pun saya jujur sholat tahajud, saya puasa, saya baca Yasin, minta petunjuk, minta dikasih jalan mempermudah biar aku bisa ke Kalimantan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Maksudnya doa selama itu terijabah, terkabul ya. Maksudnya nazar saya pengen kerja di Kalimantan walaupun bukan di Balikpapan tapi di Banjarmasin, tapi setidaknya itu awal mula karir saya sampai sekarang. Itu awal mula saya kerja sampai sekarang. Saya sebulan saya ikut sama saudara saya, 2 bulan saya coba untuk kontrak karena emang gak enak ya, udah kelamaan. Terus dari situlah awal karir saya sampai sekarang di satu perusahaan di bank swasta itu. Ya alhamdulillah, berkat banyak support dari teman-teman di Banjarmasin, bos saya dulu ya, terima kasih Pak Gunawan, terima kasih Bu Sopi ya. Itu Bu Sopi itu dulu tuh leader atau manajernya head teller sama customer service, itu namanya Bu Sofi. Itu baik banget karena sempat jadi perjalanan itu banyak ya, namanya kita dunia kerja gitu ya, suka dukanya itu ada aja gitu ya. Waktu saya dapat gaji di daerah Kalimantan Selatan, saya nggak tahu UMP-nya berapa, UMK-nya berapa. Bayangin tahun itu saya dapat gaji, harus saya bayar kosan, saya harus makan, saya harus laundry gitu ya, saya harus, ya pokoknya alhamdulillah. Tapi saya nggak punya kartu kredit, saya nggak punya cicilan, saya nggak punya utang dari dulu tuh, saya nggak punya gitu ya. Ya kalau emang nggak punya uang ya udah, aku makan seadanya atau aku main ke rumah tante untuk makan, dikasih makan atau dikasih jajan. Itu perjalanan yang menurut saya sangat mungkin untuk pribadi saya itu adalah perjalanan hidup yang menurut saya tidak semua orang bisa seperti itu gitu. Dengan aku merantau dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya, ini lampu merah. Akhirnya tapi jangan ya, waktu pas jujur almarhum nenek saya sebenarnya saya nggak ngizinin saya pergi ke Banjarmasin, karena nanti tinggal sama siapa, makan. Terus di situ karena mungkin nenek saya dengar cerita dulu itu tentang semidu tentang
karena saat itu dulu mungkin sempat antara Dayak ya, Dayak sama orang pribumi itu sempat gitu ya, apalagi image-nya keluarga gitu ya, keluarga saya kalau sudah di Kalimantan itu tidak akan balik lagi ke Pulau Jawa dengan catatan karena mungkin dapat jodoh orang sana. Dan saya akuin ada teman-teman juga saya akhirnya dapat orang sana. Alhamdulillahnya lagi karena di saat itu posisi saya adalah yang mengharuskan saya berangkat pagi pulang malam, itu yang mengharuskan saya untuk pergi ke berangkat pagi pulang malam. Sabtu Minggu pun saya akhirnya masuk kantor karena ada kerjaan-kerjaan yang menurut saya di luar kerjaan saya sempat nggak kepegang gitu ya. Jujur pengalaman yang kerja sampai sekarang pun ternyata itu emang pembelajaran ya, belajar dari semua kesalahan. Tidak semua itu kerja bener, kerja sempurna, ada aja gitu ya. Saya pengen kerja bener tapi ada aja masalah-masalah itu ya. Waktu 2000 berapa gitu itu kan udah perjalanan tuh, udah banyak teman-teman dari kantor Banjarmasin pun banyak perubahan gitu ya, keluar masuk payover turn off-nya dari teman-teman orang bisnis itu banyak banget gitu. Jadi banyak, maksudnya dari situ saya belajar, oh saya agak harus gini, oh saya harus gini, oh saya harus gini. Tuh maksudnya gini, oh kemarin saya ngelakuin kesalahan nih, atau misalkan oh saya salah dalam operasionalnya gitu ya. Karena saya tidak sempurna waktu saat 6 bulan lah ya, 6 bulan itu saya masih kontrak loh. 2 bulan saya kontrak, diperpanjang 2 bulan, diperpanjang lagi 2 bulan, 6 bulan itu baru, dan 4 bulannya itu masa percobaan untuk jadi karyawan tetap. Setahun saya baru diangkat, setahun saya baru diangkat menjadi karyawan tetap. Dan saya alhamdulillahnya maksudnya gini, dari belajar diajarin sama bos saya dulu ya, pimpinannya di Banjarmasin, itu banyak banget tentang dunia kerja gitu ya, dan relasi gitu ya, setahun 2 tahun gitu. Waktu berjalannya setahun itu ya, bahasa, adat, makanan itu banyak perbedaan. Bahasa di sana bahasa Dayak, saya nggak ngerti bahasa Dayak. Awalnya saya cuman ulun ikam, ulun itu saya, ulun itu bahasa Dayaknya ulun itu saya kalau sesama ya. Terus kalau misalkan kita sama orang lebih tua dari kita itu pian. Kalau untuk seteman ya, teman ya, kalau misalkan seumuran, ikam. Nah, ulun, pian, ikam. Kalau cowok yang sudah berumah tangga itu namanya paman. Paman tuh bukan kakak atau adik dari mama ya, bukan. Paman itu untuk sebutan pria di Kalimantan. Kalau untuk ceweknya, misalkan cewek yang sudah berkeluarga itu namanya acil. Di bahasanya ibu ya, ibu, tapi di sana acil. Karena emang di sana tuh orang Banjarmasin itu saya merindukan suasana Banjar, saya merindukan suasana orang-orang Dayak gitu yang baik hati, terus maksudnya baiklah gitu ya. Saya belajar gitu ya. Kebetulan di kantor, di tempat kerja saya tuh tidak semuanya, karena bos saya orang Surabaya, jadi tidak sehari-hari itu menggunakan bahasa Dayak gitu ya, bahasa Banjar. Saya sih belum paham banget ya bahasa Dayak tuh, cuman saya bahasa Banjar ya 60 lah ya, 60 sedikit bisa untuk bahasa Banjar gitu. Setahun 2 tahun belajar tentang bahasa Banjar, ulun, ikam, handak tuh mau ya, kadada tuh ada bahasa yang nggak ada gitu ya, nggak ada barang gitu. Kadada, kalau barang ya barang, kededa. Nah, yang kerennya di Banjar, orang-orang Banjar asli itu kayak R itu kayak betagal
tagar gitu, jadi R gitu ya. R itu entah itu keturunan Dayak, entah itu keturunan Banjar, saya nggak tahu juga sih tentang adatnya di sana ya, karena saya orang pendatang. Dari satu tempat sudah kerja ya, sudah kerja. Akhirnya saya punya teman orang Banjar ya, punya kenalan sama orang Banjar, terus setahun 2 tahun itu akhirnya bahasa Banjarnya tuh udah jago gitu, udah ya nggak 100% lah ya saat itu ya, masih vital lah ya, masih sedikit lah ya, tapi ini aku mau bercerita tentang bahasa logatnya pakai bahasa Banjar. Apa ya? Nih, aku mau pergi jalan. Bahasa Banjarnya ulun hendak berjalan. Ulun saya, hendak tuh hendak. Jalan itu berjalan. Ulun hendak berjalan. Ulun hendak berjalan. Hari ini panas. Hari ini tuh wahini. Wahini tuh hari ini ya. Wahini kalau panas. Jadi wahini suasana panas. Ada bahasa tambahan itu kayak gitu ya. Gitu ya. Kayak logatnya tuh kayak apa gerang gitu ya. Apa tuh tetap ya, apa tuh apa gerang tuh kenapa gitu ya, iya nggak sih ya, kalau nggak salah apa gerang, ada apa gitu ya, ada apa gitu. Setahun akhirnya aku lancar bahasa, 2 tahun lah ya, 2 tahun tuh aku bahasa Banjarnya aku lancar karena mungkin sudah meminum air Banjar tuh. Nah nanti mungkin mau bikin bahasa seharian tuh pakai menggunakan bahasa Banjar ya. Aku ya kangen lah sama suasana Banjar gitu ya, sama orang. Kemarin waktu pas di live IG, jadi ada satu di IG itu ternyata dia orang Banjar ya aku menceritakan gitu ya, karena aku pernah tinggal di Banjar, aku kangen daerahnya ya. Nih aku daerahnya itu kayak Lambung Mangkurat, karena udah pasti ulun begawi di sana, berjalan di sana gitu kan. Bulik pun, nah bulik itu bukan bulik, tapi bulik itu kayak pulang gitu ya, pulang. Jadi kalau emang posisinya ulun hendak bulik, aku mau pulang. Ulun hendak bulik, ulun mau pulang. Nah itu bahasa Banjarnya. Ada satu tempat wisata di Banjarmasin itu namanya, bukan wisata sih, maksudnya tempat kayak ya wisata ya, itu namanya Siring. Siring itu kayak apa ya, kayak tempat kumpul anak-anak muda gitu, itu namanya Siring. Karena dari kantor ke situ dekat, jadi aku berangkat lewat, pulang lewat. Cuma di sana tuh bagus, maksudnya gini, ketertiban aturan di mana di jalan itu mereka tertib ya, jujur. Helm harus pakai, terus lampu pun dari dulu itu sebenarnya harus nyala. Jadi kalau ulun berangkat begawi itu kerja, ulun tuh begawi itu sungsung tuh pagi ya. Sungsung itu kayak bahasanya itu pagi gitu ya, bahasa pagi itu yang pagi gitu deh. Ulun pernah tempat-tempat yang bikin aku kangen tuh ya, satu Lambung Mangkurat, dan itu kantor aku. Terus Siring, Petran tuh ada satu tempat makan namanya Pondok Bahari, itu pun hanyar tuh baru ya, artinya itu baru. Terus Siring itu di situ kalau di bulan Ramadan ya,
itu berjualan wadai. Makanan tuh bahasa Banjar tuh wadai. Ikan itu di sana iwak. Aku jadi ulun tuh handak tuh nah apa ya, maksudnya apa ya, beelang gitu loh. Beelang tuh tuh kayak mau gitu ya, mau berjalan ke Banjarmasin tuh. Nah, terus Martapura, mungkin teman-teman Martapura itu ada yang sebagian tahu ya, karena itu tempat wisata orang-orang yang pendatang, tamu ya, khususnya tamu biasanya pada mampir ke sana karena di situ ada kayak cenderamata ya, oleh-oleh khas oleh-olehnya Banjarmasin itu kayak gelang, kalung, dan di situ murah-murah. Dan kalau bos aku tuh ada satu toko namanya toko Kalimantan. Dia itu kalau beli di situ, karena kalau misalkan kita beli satu barang cincin ya, tapi cincin yang udah cincin emas atau berlian ya, itu bisa ditukar atau bisa dijual dengan harga yang sama. Misalkan nih 2015 aku beli dengan harga 5 juta. Di saat aku beli harganya tetap 5 juta. Dia nggak ngikutin rupiah deh kalau nggak salah. Itu di Martapura. Terus ke Kandangan, Solehari, Amuntai, Palangkaraya, Barabai, Banjarbaru. Wah, itu apa ya, 8 tahun sebenarnya ya. 8 tahun aku di Banjar, 9 tahunnya aku pindah ke Tangerang. Di situ saya ngucapin terima kasih banget ya, udah diterima untuk warga-warga orang Banjar. Saya terima kasih udah diterima ulun, maksudnya mencari pekerjaan atau mencari duit di situ di awal ulun karir tuh. Nah, ulun tuh kadada papanya pianai cilai ulun tuh, kalau misalkan kadada kekawanan, kadada nang begawi di sana, ulun mungkin pang kadada di Banjar, mungkin ulun sudah bulik ke Jakarta. Tapi ulun seneng, ulun punya temen orang Banjarbaru. Dari kekawanan tuh kadang tuh ulun tuh punya kawan di luar kantor ya. Di luar kantor itu ada namanya Rosita. Terus inya tuh kawan ulun nang baik benar. Inya tuh bisa jujur ya, di saat ulun kadada duit, di saat ulun kadada bisi makan tuh inya tuh datang tuh ke kosannya. Ada ini ulun nang dimakan tuh diajak berjalanan lawan sidin tuh, hendak tunggu kah, makan kah di pal satu kah, apa kah. Ulun ucapin terima kasih tuh kawan ulun namanya Rosita. Jujur ulun kalau kadada pian pang bahari itu mungkin ulun tahu pang lah. Sebenarnya sih ulun ada saudara, cuman di saat itu kadada pang ulun kesana lagi. Maksudnya biarlah bukan ulun sombong, karena emang ternyata di saat punya maksudnya gini, ulun tuh pendatang loh di Banjar. Ulun punya kekawanan. Ulun saat itu mungkin ulun menikmatin berjalanan lawan kawan gitu ya, lawan kawan. Jadi kadang mungkin kisahnya tuh sombong banar lah biarnya, kada pernah beelang lawan om sama tante gitu. Kada gitu om dan tante. Ini mewakilin dari sekian lama ulun kada pernah beelang. Ulun minta maaf karena ulun saat itu ulun lagi maksudnya menikmatin gitu dunia di Banjar gitu. Sampai ulun tahu Palehari, Amuntai, Kandangan, Barabai, terus Banjarbaru, Palangkaraya. Ulun kalau kada kayak gitu mungkin ulun kada bisa berjalanan. Terus ulun juga punya kawan namanya tuh Tio, tapi panggilannya Tata. Intinya tuh kita nih punya kawan di Banjar itu di luar kantor ya. Di luar kantor itu
Rosita, Tata, Dora, sama Aldo. Nah itu kalau Aldo emang kada rancak tuh nah berjalanan. Tapi kalau Dora, Tata, Rosita itu kita tuh nah bertiga berjalanan. Jadi kadang lucu gitu punya kawan di Banjar tuh, jujur lucu. Baik banget gitu. Ada juga kawan yang di Banjar itu, tapi inya sudah meninggal Pak, namanya Robert. Inya tuh baik banget inya tuh kayak punya usaha bikin cake gitu ya, kayak cake perkawinan, ulang tahun, dekorasi. Inya tuh kada ini Bang, kada apa, jujur orang Banjar tuh sebenarnya kada pelit, cuman karena emang ulun tuh kada ada banyak kawan, jadi ulun kawannya itu Bang, sudah ada Rosita, Tata, Dora. Kalau kada enak sudah hai berhinip itu diam ya, berhinip itu berdiam, maksudnya diam tuh. Jadi akhirnya kosakataku tuh banyak gitu ya, kosakata Banjarnya tuh banyak banget ya. Akhirnya sudah hai bepander lawan kekawanan tuh sehari-hari tuh Banjar lah sampai kalau misalkan orang tua gitu ya, mama atau kakak itu telepon pakai bahasanya, udah pakai bahasa Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak, yang ulun tuh bukan orang Banjar tapi orang Banjar. Oh sebentar, ini kan tadi kan saya dari tempat tinggal gitu ya. Ini udah masuk ke Jakarta Timur. Oh ya, hebatnya ya, bukan hebat sih, benar kekurangannya adalah kalau tipe gitu ya. Kalau saya tahu jalan, saya tahu ya itu aja. Entah itu ada jalan alternatif, entah itu jalan ada ke kanan ke kiri gitu ya. Untuk menuju ke sini itu sebenarnya jalannya banyak gitu ya, nggak perlu harus ke yang tadi gitu. Tapi ya saya orangnya penakut sebenarnya, tidak suka jalan, tapi saya penakut itu udahlah. Jakarta luas, ada Google Map gitu ya, bisa pakai Google Map, tapi nggak bisa juga gitu, nggak berani. Ini sih sekarang sih sebenarnya mau ngambil barang dulu, terus habis itu saya sih sebenarnya pengen nyuci, cuman kayaknya nggak ada, nanti aja nyuci mobil ya. Udah baru kemarin sih sebenarnya, tapi nggak kotor-kotor banget, masih worth it lah untuk kelihatan masih bagus gitu. Ini sebenarnya panjang nanti ceritanya. Mungkin perjalanan hidup seseorang itu tidak, kalau dari saya pribadi, raih dengan cara bismillah, ikhtiar, kita berdoa udah pasti, dan satu itu kita punya impian itu yang akhirnya ternyata doa aku pengen ke Kalimantan terijabah, entah itu setahun, entah itu 2 tahun gitu ya, entah itu hari itu juga. Tapi waktu saya doa gitu ya, minta biar diperlancar untuk ke Kalimantan. Saya nggak minta Kalimantan Banjarmasin, Samarinda atau Balikpapan, saya nggak, penting Kalimantan. Saya nyebutnya Kalimantan ya. Saat itu doanya adalah Kalimantan. Alhamdulillah, Allah membukakan jalan, Allah memberikan kesempatan untuk sampai sekarang pun dikasih kesempatan untuk tetap berkarir gitu. Suka dukanya banyak lah ya pasti, karena namanya juga hidup di perantauan, hidup jauh dari keluarga, hidup dari mama, kakak gitu ya. Dan kalaupun saya mau cerita dikit, jujur waktu saya di Banjarmasin
sangat sekali menyedihkan. Entah itu dari sosial, entah itu dari tempat tinggal. Saat itu saya ngekos itu di daerah dekatnya kampus, kalau saya kampus Universitas Tangkuban itu kos-kosan sama orang mahasiswa. Di situ kamar mandi di luar, terus kamar mandi di luar, dan itu kamar mandinya ya Allah jorok banget. Tapi alhamdulillah baik ya, yang punyanya kosan tuh baik banget. Saya nggak tahu nih masih ada apa enggak ya. Kadang saya pengen ke Banjarmasin tuh, saya pengen silaturahmi dengan bapak kos yang dulu ya, pengen datang ucapin terima kasih. Dengan apa ya, dengan niat itu baik kita, dengan doa ya, mungkin juga doa dari orang tua ya, lebih dari ibu kali ya, doa yang selalu doain tiap hari, tiap menit, tiap habis selesai sholat, biar anaknya di sana selamat, sehat, terus tidak ada apa-apa, ditambah selalu rezekinya. Emang doa orang tua, terutama ibu tuh ya Allah sangat baik ya, jujur. Kalau nggak mungkin ya, kayak teman-teman yang masih punya ibu, hargain, sayangin, berikan dia yang terbaik. Kita sudah dewasa, setidaknya apa yang kita terima saat kita dari orok yang tidak mengerti apa-apa. Coba bayangin teman-teman, orang tua, ibu dulu ya, di saat mengandung dia udah berat membawa kita kemana-mana 9 bulan. Setelah melahirkan, dia membersihkan kotoran kita yang mungkin saat itu belum banyak pemasukan, atau masuk makanan gitu ya, sampai umur 4 tahun dia sayang banget sama kita, memandikan, menyuapi, meniduri, membobokan ya maksudnya. Buat teman-teman tolong yang maksudnya yang nyakitin orang tua, terutama ibu ya, ibu itu yang apa ya, saya kadang kangen gitu ya, jujur masa orang tua. Sampai detik ini pun saya belum berbakti, udah kerja udah sekian lama, apa yang saya terima gitu ya. Ada satu yang apa ya, maksudnya saya sempat ngasih ke orang tua, jadi sedih. Sayangin ibu kalian, cintai, oh iya, surga ada di telapak kaki ibu. Walaupun kita nggak tahu benar apa enggak, karena ibu udah mengandung kita ya 9 bulan, dia udah berat-berat bau kita. Dan saya nggak, karena saya laki-laki, saya nggak tahu namanya sakitnya melahirkan gitu ya, gimana sakitnya melahirkan terus membesarkan. Saya paling sedih kalau misalkan ada orang menganiaya ibu, itu aja ya, tolong jangan. Seemosinya kita dilahirkan dari siapa? Dari ibu. Kita hidup ini dari siapa? Dari ibu. Tanpa ada air susu, tanpa ada kasih sayang, kita nggak akan mungkin hidup, kita nggak akan mungkin panjang. Ya. Dan berapa kali mama ya telepon, nggak bisa pindah ke Jakarta atau ke Pulau Jawa lah ya. Saat itu aku berjuang untuk pindah ke Pulau Jawa karena nggak bisa, saat itu nggak diperbolehkan sama bos saya, Pak Gunawan. Akhirnya saya sempat untuk resign dan saya melamar ke salah satu hotel karena di situ ada teman, dan kayak apa, dia ngasih kesempatan, oh lu bisa gitu. Setahun saya ngajuin, ditolak. Akhirnya saya beranikan untuk mengundurkan diri dan saya udah diterima di hotel kalau salah, hotel lokalnya di Banjarmasin.
selesai di situ lumayan jabatannya, udah manajer. Saya cuma hanya jualan kamar sama ruang meeting. Saya minta orang tua untuk bantu doa gitu ya, sama mama bantu doa, akhirnya dibantu. Entah kenapa bos saya itu dipindah mutasi ke Makassar, dan bos saya bilang, kamu mau pindah kemana? Saya pengen pindah ke Jakarta. Alhamdulillah, sekali lagi ya Allah selalu memberikan terbaik buat saya. Sampai detik ini pun akhirnya ya udah, sabar, kamu cari penggantinya untuk pengganti kamu. Setahun akhirnya dapat pindah ke Jakarta. Kita pindah ke Jakarta itu saya ke Tangerang. Oke, teman-teman, mungkin videonya udah kelamaan ya. Kayaknya saya mau ngambil barang juga, terus nanti kita sambung lagi ceritanya ya, cuap ini. Nanti kalau emang posisinya ada umur panjang, terus diberi kesehatan, saya bikin video lagi. Mudah-mudahan dengan video ini menghibur ya, mensupport. Tapi jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol like, komen, tekan tombol lonceng, dan subscribe. Oke, video saya tutup dulu. Saya ucapkan terima kasih. Dadah, assalamualaikum.